Ya pokoknya aku tau lah Dean tuh dari dulu gitu. Maksudnya dia banyak dicibir lah ibaratnya. Ya tahu dia banget lah gitu, kayak banyak diomongin, banyak apa segala macem. Terus habis gitu. Jadi ceritanya dulu itu kan jadi makeup artist dar gitu ya. Banyak pro kontra, inget nggak? Dia banyak pro kontra. Bapak gue bilang gini, aku turuti apa maumu, tapi satu hal yang kamu catat sampai saya tidak ada di muka bumi ini nih. Jangan pernah menyesal ketika saya sudah nggak ada di dunia. Jangan kamu nangis di atas kuburan saya dan bilang kamu menyesal. Jadi pas jadi makeup artist, pas kena hajar gitu, gebok dikit, gue inget gini, hajar sampai habis nggak nih Mua? Hajar. Hai Besti, salam kenal, aku Maren Hariman. Selamat datang di acara Marlen Beauty Lounge. Hari ini kita bakal kedatangan makeup artist profesional yang tampan. Yang juga seorang Daddy. Langsung kita sambut Dea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa kabar Opa? Kabar baik sih. Ya Allah, suatu kehormatan loh. Aku juga suatu kehormatan loh hari ini loh. Mau make upin klien terhormat hari loh. ini kan biasanya agak berbeda ya. Aku yang mau di make upin sama Dea. Gak ada tepuk tangan sepi amat. Sepi banget. Gitu. Tuh. Ada 3.000 rakyat di sini masa tak terdengar. Yang bikin rame selalu Dean kan, akhirnya bener kan? Anyway Dean. Ingat gak pertama kali momen kita bertemu pertama kali? Ingat dong. Kapan? Di Make Up Forever itu 2017 ya. Emang masa sih pertama kali di photoshoot itu kita ketemu? Iya. Beneran? Iya. Dirimu sama Mercy kamu kan? Masa? Iya. Ih gila, inget banget loh. Jangan menyebutkan merek. Iya langsung kan. First impressionnya aku apa? Oh ini. Judas. Enggak. Oh ini makeup artist yang suka dilihat di Instagram. Oh ini Cucung mobilnya aku juga mau. Dulu kita beramai-ramai ya, ada aku, Mas Irwan ya? Mas Irwan, Kang Anpa. Oh iya, Arman Armano. Ya, dulu Dean rambutnya masih pink, masih cungkring. Iya. Ya kan? Betul. Terus ngomongin soal itu, aku penasaran banget. Awal mula kamu tertarik soal dunia makeup tuh kayak gimana sih? Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal tertarik, boleh nggak sih izin aku mau mulai makeup? Oh iya boleh. Boleh ya? Silakan. Soalnya aku agak deg-degan gimana ya, gitu buat mulai ya. makeup yang satu ini. Biasanya aku makeupin klien kan, Ci. Hari ini klien aku Mua gimana dong? Iya boleh. Silakan dimulai. Step pertamanya apa, Bapak? Iya, jadi. Kalau boleh dimulai ya? Boleh. Awal mulanya coba sekalian cerita-cerita. Awal mulanya, jadi aku tuh dulu moisturizer dulu. Aku biasa pakai moisturizer dulu, tapi sebenarnya kalau misalnya lagi acaranya yang memang sakral banget, aku biasa mulai dari mata. Tapi kali ini aku mau mulai dari moisturizer. Begitu. Kenapa maksudnya kalau sakral itu harus mata dulu? Karena biasanya itu yang paling sulit ya. Kalau di momen-momen tertentu yang kayak formal banget gitu tuh kayaknya mata tuh jadi incaran semua orang. Jadi aku harus bikin itu yang paling berpusat. Bikin pangling gitu ya? Begitu. Dulu itu aku pertama kali make up ya Ci, ini aku mau cerita. Apa? Aku tuh dulu mulai make up itu udah dari kecil, karena memang ibu angkat aku tuh punya sanggar rias pengantin. Oh gitu? Iya, di Bandung. Begitu. Terus dan umurnya sekarang? Aku umurnya 25. Beneran 25? 25? Enggak. Biasa aja dong, Ci. Kamu kayak gue tua banget. Aku 32, Ci. Oh ya, alhamdulillah gak jauh-jauh banget ya, Say. Walaupun agak jauh juga ya. Terus? Ya, gitu. Jadi punya sanggar. Jadi terbiasa nih anaknya nih liatin make up. Gitu. Jadi ya udah deh akhirnya jadi Mua deh gitu. Oh, jadi nggak dilarang atau nggak pokoknya disetujuin dong. Sama ibu asli dilarang dong. Oh, tidak boleh laki-laki Tidak boleh laki-laki itu make up, sekolah aja yang bener. Gitu, nggak usah ngada-ngada, ngapain. Tapi mulai dari kapan kayak gitu? SMA? Selesai SMA atau kuliah? Dari SD. Itu dari SD berarti kelas 1, ya itu tuh udah mulai make upin. Klien aku tuh pertama di kelas 2 SD di 10 orang pertama. Ibaratnya cuma 5.000.
Ih, Dikasih 5.000 dari ibu angkat gue nih buat bayarnya jajan. teh botol. Nih buat jajan. Terus kan alat makeup udah disediain kan, gitu. Jadi ya udah dari situlah mulai. Jadi biasanya kalau dulu sekolah, aku subuh jam 5 pagi aku make upin dulu. Ini pagar ayu, kalau dulu kan pagar ayu tuh. Pagar ayu, entar jam 7-nya aku cabut ke sekolah. Karena kan make upinnya sekitar tetangga-tetangga lagi pada nikahan, gitu ceritanya. Terus habis gitu baru langsung sekolah nggak sih Dean dulu belajar ini nggak sih? Make up? belajar sekolah. Enggak, otodidak. Terus habis gitu sempat kuliah nggak? Enggak, Oh benar otodidak semuanya? otodidak semuanya. Jadi nggak kuliah, nggak sempat kuliah apapun, benar-benar langsung dari SMA langsung benar-benar langsung menekuni dunia makeup. Betul. Langsung sadar, oh pokoknya gue ini makeup is my life gitu. Oh ya? Gila hebat ya. Kalau aku kan agak-agak kayak dunia gue apa ya, gue ngapain ya gitu. Beda ya. Terus? Ya, jadi kayak gitu ceritanya. Ya suka duka lah waktu masih kecil, nggak tahu kita beras juga nggak tahu apa kan, terus diajarin terus belajarnya apa? YouTube atau apa? enggak diajarin sama ibu angkat aku. Dia sering banget dikasih koper, kan satu koper kan dia punya alat makeup banyak, punya kebaya banyak, dikasih gitu ya satu koper itu nih gitu. Terus dia todong siapa misalnya tetangga atau siapa, terus dia cuma bilang pokoknya kalau mau jadi mau jadi makeup artist, kalau dulu kan ngomong bukan mau jadi tukang make up Jadi tukang gitu. makeup, bener, tukang Harus makeup, segala tukang rias. bisa, harus segala bisa. Dia bilang apapun yang di depan, pokoknya apapun komplainnya, apapun kliennya nggak boleh komplain. Dia bilang gitu, make upin aja. Oh iya, udah. Terus besoknya dicoba lagi gitu, kayak gitu. Cuman itu kan dari ibu angkat. Kalau ibu kandung kan tidak mengizinkan karena dia suka mendengar desas-desus dari ibu-ibu tetangga lagi beli sayur. Jadi ketahuan anaknya make up selama ini Oh, ternyata. makeup artist begini, makeup artist begini, kok laki menjadi makeup artist. Kalau boleh mundur sedikit, kamu tuh pas waktu sebenarnya besarnya di Bandung berarti. Besarnya di Bandung. Terus waktu kecil kayak gimana sih Dean itu ceritanya? Waktu kecil, Dean itu masa kecilnya seperti apa sih? diem, penasaran aku tuh anaknya, komitmen ya, karena memang dari dulu nggak ngerti gimana caranya suka make up, jadi suka aja. Aku Oh, tuh ini suka. ceritanya habis dari moisturizer diratain lagi nih? Diratain lagi. Suka aja, aku tuh suka make upin. Terus kalau ada orang misalnya acak hadut, ininya rambutnya kakak-kakak atau siapa aku sisirin. Gitu nggak ada kerjaan ya. Perfeksionis. Iya. Nanti aku mau masuk ke foundation by the way ya. Ini langsung foundation. Ini di mix apa enggak? Ini di mix. Kemarin abis dari dukun langsung nge-mix. Canda ya. Aji-ajian. Aja. Kan zaman dulu kan gitu. Ya kan? Aji-ajian dari Bandung, guys. Aja-ajian dari Bandung. Terus tiba-tiba pindah ke Jakarta gimana? Dulu tuh awalnya gimana ya? Gue lupa ya, Dean itu kan udah di Bandung. Terus tiba-tiba ke Jakarta gimana ya? Ya. Lupa deh ceritanya deh. Jadi ceritanya dulu itu kan jadi makeup artist gitu ya. Banyak pro kontra, inget nggak? Dia banyak pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi mama ya, kayaknya kontra semua, nggak ada yang pro. Apa ya, gara-gara ini ya, kelas ya? Makeup kelas ya, awalnya ya? Gara-gara makeup kelas. Awalnya di Bandung dulu ya, masih makeup Awalnya kelas di itu ya? Bandung. Terus kan kalau dulu kan jarang banget orang bikin tutorial makeup. Nah, kita bikin tutorial makeup. Orang tuh jarang banget nge-spill sesuatu di media sosial, pakai apa. Terus akhirnya si Dan malah di-spill. Ya namanya juga anak baru ya, mohon maaf. Iya. Anak baru, ada sesuatu yang baru ceritanya. Begitu ternyata banyak semua yang kontra tentang itu. Kayak udah bikin kelas, apa segala macem, tiba-tiba datang ke Jakarta, mau ngapain nih anak, mungkin begitu. Oh dulu tuh di dunia makeup tuh hitsnya tuh ini, kita buat kelas makeup ya? Iya, ya kan? kelas makeup. Dulu tuh hits banget lah buat kelas-kelas makeup kayak gitu. Zamannya lagi itu. Zamannya semua orang lagi pada bikin kelas makeup. Tiba-tiba muncullah si Dean ini. Yang bikin kelas makeup juga. Padahal anak baru nih si Dean ini. Anak baru, tiba-tiba hits lah si Dean ini. Terus menjadi sebuah bahan omongan. I know. Gimana I know ya? I know. Tapi pertama kali Dean belajar si kelas makeup itu sama siapa? Pertama kali? Private atau ikut kelas? Nggak ada.
Nggak ada. Jadi dulu tuh pas tahun 2013-an aku tuh udah memang buka private gini ceritanya. Nih gue juga baru ingat ya, sama-sama mengenang ya. Namanya juga mau lagi make upin harus ngomong puyeng juga kita ya. Bener, nggak bisa multitasking. Iya ya. 2014 ikut seminarnya Anpasuha. Oh ya. Ya, ikut seminar Anpasuha. Terus kan orang lain kalau pada ini perempuan semua, lah gue laki sendirian doang kan. Mana laki, mana susah hidup ya kan. Bela-belain dari Bandung ke Jakarta, udah. Terus dari situ terfikirkanlah, pengen buat kelas juga, tapi siapa aku ya kan. Terus akhirnya buat kelas lah, tapi dulu masih di Bandung. Dari situ ternyata banyak juga yang mau, akhirnya pindah ke Jakarta, bikin kelas juga. Gitu Lumayan ceritanya. banyak Lumayan banyak peminatnya. Alhamdulillah nih kata si Dede-dean dulu. Gitu. Ternyata jadi kontra. Tapi kan ternyata kontra itu kan menjadi sesuatu hal yang positif ya guys. Nggak selamanya itu negatif. Tapi aku bangga loh sama Dean ini loh. Maksudnya aku kemarin sampai sempet, ya pokoknya aku tau lah Dean tuh dari dulu gitu. Maksudnya dia banyak dicibir lah ibaratnya. Ya tahu dia banget lah gitu, kayak banyak diomongin, banyak apa segala macem. Terus habis gitu oh enggak gitu. Terus habis gitu tiba-tiba sampai aku kemarin sempat ada kasus lah gitu. Dean nyemangatin aku gitu loh. Dia kayak, Ci, ya dia nggak peres, nggak, pokoknya kan aku kalau mau orang peres gue bener-bener kayak bisa kayak langsung insting ya. Tahu gue tuh instingnya tuh kuat banget, kalau mau orang peres gue makin kayak bye gitu. Tapi kalau Dean tuh kayak, Ci, semangat ya. Udah cukup gitu doang, gue kayak gue tahu ya nih orang sincere gitu loh. Terus nanti tiba-tiba pas kemarin dia sama si Bunda Maya bikin kelas itu, terus dia kayak benar-benar sukses gitu tuh, gue tuh kayak gila ya nih orangnya. Dulu lo tuh dicibir, lo tuh dulu benar-benar kayak direndahkan sama orang, tapi lo nggak ada temennya nggak ada temennya, lo tuh gila sama Tuhan tuh lo sekarang ditinggiinnya sampai kayak gitu loh. Makanya ingat tuh guys, kalau kalian benar-benar mengerjakan sesuatu pakai hati, pasti nanti one day Tuhan akan tinggiin. Dan itu orang pertama yang aku terima DM itu dari seniorku namanya Marlene Hariman. Itu hari itu baru ingat banget pagi-pagi, terus baru kebuka. Terus kayak, sedih banget tiba-tiba gitu, kayak wow ternyata aja jadi pengen nangis. Thank you ya. Ternyata tuh ada orang appreciate sesama makeup artist yang mau ngomong langsung, nggak pakai peres. Dan itu tuh menurut aku untuk ada di dunia makeup artist sekarang susah banget nyari gitu. Benar-benar nyari yang yang tulus, yang saling mensupport tuh susah. Betul, karena makeup artist sekarang itu kan beda. Kalau dulu mungkin cuma sedikit, sekarang banyak banget. Semua orang bersaing, semua orang punya harganya masing-masing, semua orang udah dipercaya sama kliennya. Tapi kalau yang ngomongnya Marlene Hariman, yang kita tahu kalau setiap selebriti pasti Marlene Hariman yang make upnya itu kayak dapat award guys. Thank you ya Ci. Ya nggak, kayak seneng aja gitu, maksudnya kayak gila ya gitu, maksudnya aku seneng gitu appreciate orang yang kayak Dean gitu, maksudnya kayak ih hebatnya nih orangnya gitu, lu mau diinjek, mau diapain segala macem, gue tetap berusaha tuh. Makanya mau dijatuhin berkali-kali, ibaratnya mau diinjek berkali-kali, gue tetap berjalan aja gitu loh, nggak mundur gitu. Hebat sih, mentalnya gila sih nih. Makanya berkali-kali main gini, Hafiz undang Dean deh. Gila banget sih, bangga sih gue sama Dean sih. Kalau alhamdulillah gue punya mental yang bagus ya. Alhamdulillahnya. Kalau aku sih udah ke psikiater sih kayaknya. Ketika alhamdulillah punya mental yang bagus, ketika ternyata cobaan hidup tuh luar biasa dahsyatnya gitu. Ada orang yang ngomong di belakang, ada orang yang ngomong di depan, sampai nunjuk-nunjuk, wow kan sempat viral kan, gitu kayak wow dahsyat, terus sampai collab post, terus kayak dar gitu. Lalu apa yang aku lakukan adalah diem dulu, cuman gini, ya Allah gini banget hidup gue. Iya, tapi maksudnya hebat, cara dia menanggapinya tuh hebat gitu loh. Ya kira sama Tuhan tuh dibayarnya benar-benar luar biasa. Tuh. Amin. Hebat sih. Apa tidak bisa berkata-kata. Ya maksudnya, tapi itu jadi pelajaran hidup banget sih. Ya dengan kasus-kasus gue juga yang kemarin gitu tuh, aku tuh juga kayak ya banyak belajar gitu loh.
banyak appreciate orang, jadi banyak appreciate kayak ya makanya kemarin begitu Dean gitu tuh aku tuh sebisa mungkin tuh gue tuh kayak ngomong gitu loh, Dean gue bangga deh sama lo. Maksudnya kalau misalnya ada makeup artist lain pun gue kalau setiap ada masalah pun ya kayak kemarin ada siapa sih Yobel ya, Yobel kan juga sempat masalah gue yang kayak Yobel semangat ya gitu. Ya meskipun gue nggak tahu deh masalahnya apa, tapi gue tahu rasanya tuh dibully tuh nggak enak banget gitu. Jadi gue kayak semangat terus gitu ya. Semoga menjadi lebih baik lagi. Gitu. Amin, amin. Tapi kalau ngomongin soal makeup artist ya Ci, yang jarang ku dapet dan yang mungkin semua orang masih belum tahu ya kan gitu. Apa sih rahasia sukses dari seorang Marlen Harriman yang akhirnya tuh kan jadi dia yang ini boleh kan tahu boleh gitu dong. apa sih yang jadi rahasia sukses seorang Marlen Harriman yang akhirnya kalau menurut aku makeup artist zaman sekarang itu kayak busa ada hilang ada hilang tapi yang ku tahu dari tahun 2017 Marlen Harriman saat itu aku udah pakai mobil tit ya itu udah kayak best of the best. Ini tuh rahasianya apa bisa menjaga kesuksesan segitu lamanya? Apa ya, ini sih maksudnya aku tuh orangnya nggak idealis Dean gitu. Kayak misalnya ngikutin tren, sangat ngikutin tren gitu. Maksudnya ya makeup lagi waktu itu zaman itu lagi pangling. Ya udah gue berusaha ngikutin pangling walaupun hati tuh sebenarnya tuh soft gitu ya, kayak ya udahlah gue ngikutin pangling tapi sesuai selera gue gitu. Terus habis gitu ya harga gue bener-bener yang masuk akal gitu, bener-bener yang kayak mentang-mentang misalnya make upin Raisa, abis make upin kawinan Raisa, gue langsung kasih harga 100 juta gitu ya, nggak gitu gitu. Maksudnya ya udah naikinnya sedikit aja yang sesuai, nggak aji mumpung gitu loh. Terus ya walaupun muka aku judes gini ya, tapi kalau sama klien tuh aku kayak ngerasanya aku ngerjainnya dari hati aja gitu loh, bener-bener ngurusin klien gitu, ngurusin pengantin gitu, gitu aja sih paling sih ngerjain semuanya pakai hati. Itu penting banget tuh guys. Sama ini, sama terus belajar apa ya, tren gitu loh. Iya belajar ya. Belajar. Karena memang dunia sekarang tuh kayak trennya cepet banget ya. Cepet banget gitu, nggak boleh idealis sama makeup aja. Makanya kan kayak kemarin kan, misalnya nih yang mana aku semuanya lagi pedal lah nih anak-anak nih. Kok Cici nggak pedal sih gitu? Ini aku lagi belajar sama anak manajemen aku gitu. Hah? Cici kok belajar sama Iya, aku lihat itu. Cici belajar sama anak manajemen gimana sih? Ya iya gitu ya. Ya aku mau tahu anak-anak sekarang kayak gimana makeupnya gitu loh. Lah gimana sih kan? Ya kan anak-anak sekarang itu kan lebih beda loh gitu. Maksudnya kayak apa, tekniknya apa. Mereka itu kan produk-produknya kadang-kadang beda sama kita. Beda, iya benar. Pengen tahu aja gitu kan, gue jadi lebih tahu lagi. Oh anak sekarang tuh kayak gini ya. Oh pergaulan anak sekarang tuh gini ya. Oh gitu. Oh pintar juga si Cici ini ya. Ya emang harus selalu begitu gitu loh. Tapi apa yang membuat nggak boleh sombong gitu loh. Tapi apa yang akhirnya membuat seorang Marlen Harriman tuh nggak gengsi untuk belajar sama tim manajemen sendiri? Dimana yang kalau aku tahu ya Besti, kalau kamu lihat Instagramnya Cik Marlen ini, setiap Sabtu dan Minggu isinya repost semua dari mulai tim dan dia. Itu dahsyat ya. Timnya kurang lebih ada 8 apa 7 ya, aku lupa. Tapi semuanya ongoing, semuanya punya job sendiri-sendiri. Nah apa sih yang membuat seorang bosnya sendiri mau belajar sama anak buahnya? Itu tuh gimana ngatur gengsinya? Pasti kan kok manusia tuh pasti punya ada rasa gengsi ya? Enggak lah, nggak ada gengsi lah gila. Terus ngomong gitu aja? Ngomong. Kenapa? Itu rasa ingin belajarnya dari mana? Yang ngeliat misalnya kayak, bagus ya nih anak, kok bagus ya make up-nya gitu. Bagus deh, misalnya DM aja gitu. Bagus deh, misalnya Vinky gitu. Vinky, bagus banget deh make up-nya, matanya kok bisa kayak gitu. Ajarin gue minggu depan gitu. Gitu aja, ajarin gue dong minggu depan kayak gini, bagus deh matanya gitu. Terus belajar. Terus nanti minggu depan kayak, si Adlia ini makin bagus ya gitu. Ajarin dong kok bisa kayak gitu, ajarin dong gitu. Ya udah gitu aja terus. Belajar terus aja. Oh ini make up-nya sih ini gini, oh ini make up-nya ini gini. Dan mungkin bisa jadi itu salah satu kiat sukses. Iya, terus belajar. Terus misalnya kayak, kok videonya anak-anak sekarang nih bagus-bagus ya, konten anak-anak sekarang bagus-bagus ya. Ya udah pelajarin terus gitu loh. Oh misalnya kayak Dean gitu, Dean kan kontennya juga bagus-bagus kan ya. Oh si Dean nih kontennya ini kayak gini nih ya. Oh ya gue terus pelajarin terus berevolusi lah, jangan yang kayak
video doang, pengantin gini-gini gitu, jangan gitu terus. Iya, benar. Terus kalau lo siapa sosok yang menjadi inspirasi makeup pertama kali, siapa yang menjadi sosok untuk lo jadi makeup artist? Si tante lo itu? Ya, betul. Ibu angkat lo itu? Ibu angkatku itu. Begitu. Tapi kalau makeup artist? Oma Dery. Oma Dery. Jadi dari 2013 kurang lebih itu tuh kita udah temenan, terus kayak udah kayak ya dia jadi kayak big inspirasinya aku untuk jadi makeup artist gitu. Saat itu kan lagi diar banget tuh, banyak banget makeup artist lagi, wah gitu. Dan yang kita tahu kan Oma Dery kan emang udah kayak Krisdayanti tuh mukanya udah Oma Dery kan, gitu. Oh, terus kan kayak sekarang kan makeup juga foundationnya lebih tipis, Iya, ya kan? Iya, betul. Udah nggak tebel kayak dulu. Udah nggak kayak dulu ya, udah nggak. Udah nggak. Kayak gitu kan terusan berevolusi gitu loh. Betul. Udah nggak bakar, Ci. Kecuali kalau tahun baru bakar kembang api. Kembang api, Beb. Kembang api itu ya berbeda. Pernah nggak ngerasa menyesal menjadi seorang MUA? Enggak sih, kayaknya dia gila mau dibejek segala macam. Jadi makeup artist. Itu tuh ada alasan kenapa sih gitu. Jadi gini, kalau boleh cerita, aku tuh dulu pas SMP, mungkin menurut aku ini hal gila kali ya. SMA kelas 1. Aku tuh minta berhenti sekolah dan tidak melanjutkan sekolah ke ibu dan bapakku. Karena aku ngerasa saat itu situasi tidak mendukung aku untuk bisa jadi orang yang punya hobi dan sekolah. Akhirnya aku memutuskan diri dan nge-push diri sendiri untuk memilih, tapi dengan tanggung jawab. Akhirnya aku pilih itu, terus bapak aku, tau gak, bapak aku suruh aku ke kamar saat itu. Terus bapak gue bilang gini, oke, aku turuti apa maumu, tapi satu hal yang kamu catat sampai saya tidak ada di muka bumi ini nih. Jangan pernah menyesal ketika saya sudah nggak ada di dunia. Jangan kamu nangis di atas kuburan saya dan bilang kamu menyesal. Ya, telan, semuanya telan. Ya, saya sudah bilangin semua, kamu nggak mau bilangin, telan. Jadi pas jadi makeup artist, pas kena hajar gitu, gebok dikit, gue inget gini, hajar sampai habis nggak nih Mua? Hajar, nggak ada lagi pilihannya, gue bilang gitu. Kalau gue nggak jadi ini, gue mau jadi apa? Gue bilang gitu. Gitulah ceritanya. Makanya dia maju tak gentar, say. Lihat atas sih. By the way, ini aku lagi pakai bedak yang jauh lebih putih untuk bagian bawah matanya. Biar cerah. Iya, biar cerah. Begitu. Tapi sih makeup forever ya? Bukan, ini tuh Ran. Oh, Ran. Ini Ran. Yang waktu itu kamu dihentak ya? Yang hebohnya satu Indonesia itu ya? Aduh gila, salah apa gue. Terus momen apa yang membuat Dean bangga menjadi makeup artist? Tapi titik karir yang paling naik tuh apa sih Dean kemarin makeupin Bunda Maya ya? Ya Bunda kali ya. Akhirnya pada saat udah beres, kan dulu sempet vakum 2023, itu tuh vakum dulu kan sampai 2024. Masa? Iya, 2022, iya pokoknya 2023 itu sempet vakum dulu itu tuh. Karena aku nikah, kan pulang Bandung, aku nikah. Nah itu tuh lagi era-era vakum. Tiba-tiba ada yang gibok gue, wah. Saat itu tuh. Jadi itu tuh lagi vakum. Terus memang yang pas itu lagi vakum. Itu tuh lagi vakum dulu. Tiba-tiba ada satu selebriti DM aku untuk make upin. Akhirnya ya udah make upin, tapi mungkin saat itu make upin cuman Bunda gitu terus segala macem. Sampai akhirnya udah yuk tanggung gitu. Udah deh. Kenapa memutuskan vakum? Karena begini, ternyata nih ya Ci, mohon maaf kalau aku salah. Ketika kita berada di puncak atas, baru sadar pijakannya tuh makin sempit ya, gitu. Pijakannya makin sempit. Kita udah nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang fake, ya. Terus kita juga harus sadar, diri aku sendiri ya. Apalagi kan aku banyaknya kelas semua segala macam kan. Iya. Aku ini manusia biasa yang juga bisa bilang capek, bisa bilang nanti dulu, dan pengen punya hidup kayak orang lainnya.
punya pacar, nikah, punya anak. Nah akhirnya aku saat itu memutuskan untuk berhenti dulu sejenak, untuk kasih ruang ke diri sendiri kalau ya lu juga manusia kok Dean, gitu. Lu mau ngapain? Gue mau nikah, gue pengen punya anakku gitu. Ya udah dikasih alhamdulillah. Oh dulu Dean wedding nggak terlalu ya? Enggak, dulu ya? enggak Dulu terlalu. lebih ke kelas ya? Dulu lebih ke kelas, gitu. Ya kan? Seperti itu ceritanya, ya kan? Nanti Ya Jum kan, ya, Besti? ya kan Besti, gitu. Pernah nggak make upin orang terkenal terus ada momen berkesan yang lucu? Siapa sih kalau lu yang udah yang ini? Krisdayanti, Bunda Maya. Bunda Maya, Titi DJ, Reza Artamevia, bentar ya. Oh, diva-diva semua dia. Takut ada yang nggak kesebut nih. Bentar jadi pian-pian apa? Ini bahan apa? Yuni Sarah, siapa? Yang lucu nggak ada sih ya. Kayak semuanya pada lucu-lucu. Kalau berkesan mungkin ada. Berkesan paling banyak sih kalau berkesannya. Bisa make upin konser tunggal menurut gue sangat Siapa berkesan. Titi DJ. Titi DJ itu orang yang paling susah dipegang mukanya loh. Dan sangat Sangat perfeksionis loh. Iya. Aku aja takut kayaknya. Dahsyat pokoknya kalau yang nggak mengalami semua Titi. makeup artis tuh bisa pegang mukanya Titi DJ loh. Betul. Itu Hanya makeup artis pilihan yang bisa pegang muka Titi DJ. Amin. Aku pun maaf Mami Titi, aku takut. Karena dia tuh udah ngerti banget sama mukanya dia. Dan pinter banget make upnya, iya, pinter jago. banget, pinternya nggak ada dua. Hebat deh pokoknya. Mami Titi tuh bisa ngerti Kalau lu segala macam. boleh milih senengan jadi makeup artis apa make upin artis atau makeup bride? Bride. Duitnya lebih banyak ya? Iya. Iya, duitnya lebih banyak. Aku tahu sih, Ci. Iya, betul. Nggak, tapi kadang-kadang make upin artis itu apa ya? Tapi tergantung artisnya sih, by the way. Iya, lebih fun. Gimana ya? Iya. Kayak energi lu tuh lebih full. Iya, sama ya aku. bukan berarti make upin pengantin energi yang nggak full ya. Sama aku ngerasa kalau lagi make upin Pengantin tuh lebih apa sih, gimana ya? Pressure. Iya. Kita tuh harus sangat profesional, iya, bener. pressure. Kita harus bikin mood dia bagus di hari itu. Harus jadi cantik karena kan itu kan sekali iya. seumur hidupnya dia. Betul. Tapi kalau make upin artis buat aku tuh kayak pelajaran. Iya. Jadi karena aku ngerasa aku tuh bukan tumbuh belajar dari satu orang, dua orang, tiga orang. Jadi aku tuh belajar dari artis-artis ini. Menurut aku sendiri. Kenapa? Karena banyaknya kan orang-orang yang aku pegang kayak Mami Titi, terus Bunda Maya. Ini mereka nih yang bisa make up. Bukan yang nggak bisa make up, udah pasrah gitu. Jadi kalau mencong dikit, ini kayaknya gini deh. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak. Iya. Jadi, oh iya. Nah itu menurut aku kayak kita belajar, dan menurut aku jadi make up artist sendiri ketika aku sama artis, itu pelajaran hidup yang kita harus tahu kalau saat itu tuh kita lagi jadi istilahnya belajar. Jadi gue tuh nggak boleh sombong. Iya. Karena bukan gue artisnya. Iya. Bukan gue bintangnya, tapi dia Iya, bintangnya. iya. Itu menurut aku. Gitu. Agnes Monica. Yuhu. Ada apa dengan Agnes Mo? Aku tahu nih dari dulu Dean pengen make upin Agnes Monica. Apa sih yang kamu bikin punya keinginan untuk make upin seorang Agnes Mo? Wow. Keren sih Agnes Mo sih. Makasih udah dikasih ngomong tentang ini ke semuanya langsung. Udah lama juga lah aku nggak make upin si Agnes. Kenapa pengen jadi aku tuh suka punya list kayak siapa aja sih artis yang pengen aku make upin gitu. Itu menurut aku wajar banget, dan list yang masih ada gitu di zaman dulu yang belum tercontreng gitu tuh Agnes Mo gitu. Why? Menurut saya ketika aku make upin Agnes pasti banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Itu yang menurut aku paling penting ya gitu. Pelajarannya itu pasti banyak banget, karena nggak mungkin Agnes Mo bisa jadi seorang Agnes Mo kalau dia nggak smart, kalau dia nggak bisa mendedikasikan hidupnya di bidang entertainment, same like me gitu ceritanya. Jadi pengen banget, penasaran gitu. Agnes, silakan. Dia lagi sibuk gitu tuh syuting di Kanada. Ya. Nggak pulang-pulang, buset deh.
Kalau DM dia juga cuman kayak, Nes, kapan pulang, Nes? Dean tuh waktu mulai karir gaya make upnya kayak gimana? Oh dia tebel dulu. Iya tebel banget. Tebel banget dulu. Tebel banget. Sekarang lebih mengikuti tren. Iya. Alis-alis serat. Iya. Dan sekarang ibu-ibu pengantin semuanya pasti Dean. Gegara itu Karena ya. 50 tahun lebih muda, ya kan? Pokoknya Iya. setiap gue lagi make upin pengantin gitu nih. Yang make upin mama siapa? Dean. Kenapa gitu ya? Oh Dean. Pasti gini, pasti patokannya Bunda Maya nih. Iya emang bener. Yang make upin ini siapa? Dean. Bener. Kan sekarang kalau lagi make upin pengantin gue selalu nanya kan, yang make upin ibu siapa? Dean. Semuanya lagi Dean. Terus tapi kalau yang tren makeup yang dari dulu sampai sekarang lo pakai apa? Tren makeup yang dari dulu sekarang aku pakai apa ya? Kayaknya udah hampir berubah. Blush on kali ya? Blush on. Jadi tetap pinky gitu dan tetap di bawah mata. Aku seneng bagian sini kayak bikin fresh aja gitu. Kayaknya itu yang masih terpakai begitu. Tapi tergantung dengan posisinya tulang setiap orang ya gitu. Tapi kalau model atau misalnya kliennya cantik kayak Ci Marlene bisa. Rus. Jangan rus. Kalau yang nggak banget buat diikutin, ya foundation tebel banget kali ya. Iya, kayaknya kayak udah beres ya itunya. Masanya Kulit kayaknya gue lagi ini nggak sih ngelotok, agak ngelotok dikit ya? agak melotok dikit di bagian hidungnya. Gitu. Kayaknya kalau foundation tebel kayak udah bukan Iya. eranya lagi ya. Terus apa ciri khas signature seorang Dean? Sekarang Make upnya. Forever Young makeup look. Oh iya dia forever young. Ya, Forever Young makeup look itu terinspirasi dari Bunda Maya saat itu. Jadi akhirnya setelah cukup beberapa tahun ini pegang Bunda, itu buat aku belajar baik lagi ya. Belajar di tempat di kanvas yang sama. Jadi mulai ngerti ini tuh nariknya ke sini, ini tuh nariknya ke sini. Dan baru ngerti kalau kita tuh dulu kan kalau menurut aku ya, dulu orang kalau pegang mama, mereka kayak ngerasa susah atau nggak maunya cuman pengantin gitu. Pegang mama tuh nggak mau. Nah kenapa akhirnya hadir Forever Young? Menurut aku gini, siapapun ada di pernikahan itu, entah itu pengantin, bridesmaid, mama gitu, itu semua orang-orang yang penting. Ya, yang punya cerita gitu. Maka dari itu pernikahan itu hadir. Dan aku pengen mama ini nggak kelihatan kayak mama-mama. Mama juga berhak untuk bisa cantik layaknya anaknya dulu. Betul. Karena kan yang nikah ibunya dulu, Iya, baru anaknya. Jadi aku kasih nostalgia dikit ketika lagi make up kalau Padahal yang bayar maknya gitu ya. iya, begitu ya kan, gitu. Jadi kalau lagi make up tuh berpikirnya gimana caranya mama ini nggak kelihatan kayak mama-mama, tapi nggak kelihatan kayak pengantin juga gitu. Dia bisa bernostalgia dikit mengenang saat ketika sekarang dia nikahin anaknya, dulu juga dia nikah kok sama orang tuanya, itu adalah papahnya, kayak gitu. Ceritanya. Pernah nggak ada pengalaman kurang enak sama klien? Pernah. Banyak lah pasti. Banyak. Pernah lah ya. Pernah lah. Banyak sih, emang bener banyak. Banyak banget. Tapi bagus itu jadi buat aku belajar Ya, banget. Makeup artist mah pasti pernah lah. Contohnya. Itu banyak banget. Tapi gue juga kadang kalau disuruh gitu contohnya, karena suka lupa loh. Apa ya kalau dia, apa contohnya? Pernah dikatain gini, belajar pakai Scott lagi nanti ya. Gitu, itu. Terus kalau misalnya ngomong soal ngejob, yang paling terngiang-ngiang di mata, ketika koper makeup nggak ada, jadi koper makeup gue tuh nggak ada. Jadi gue tuh landing di Medan untuk make upin subuhnya. Dan ternyata koper makeup gue tuh nggak ada. Koper makeup gue, koper baju gue, semua tuh nggak ada. Terus fatalnya gue tuh nyimpen makeup itu di koper makeup yang semuanya ada di situ. Jadi nggak ada yang diteng-tengan gini loh, nggak ada yang hand carry. Tapi emang gue sih selalu di. Iya kan, kalau kita pergi keluar kota kan, di situ. Ya karena susah kan kalau yang di sini. Jadi pas sampai di sana di Medan di jam 9 malam itu nggak ada. Jam setengah 4 pagi kita udah harus makeup. Asisten gue nangis aja, nggak tahu gue kenapa tuh nangis, gak ada yang berani ngomong ke gue kalau itu koper nggak ada. Setengah 12 gue tanya sama asisten gue, kemana koper gue mau ganti baju.
Kak sorry, Nggak ada. kopernya semua nggak ada. Ini lagi ditanyain ke maskapainya. Gue harus gini, jiar. Gue cuma gini, kayak seolah-olah saat itu ada backsound di langit bumi bersaksi derita gue jalani. Lu tau kenapa? Karena gini, men, setengah 4 pagi gue mau make up gue nggak ada. Gue mau ngomong apa? Bener nggak? Oke, biarin orang yang nangis, gue nggak nangis saat itu. Gue mau marah-marah, gue percuma. Akhirnya gue bikin story. Gue cuma bilang gini, halo Medan, ada yang masih bangun nggak? Mau ketemu nggak? DM aku sekarang. Banyak tuh ya, setengah 1 pagi banyak banget yang DM gue, ih mau ketemu. Nah, gue bukain satu-satu profilnya. Siapa makeup artist? Terus langsung tek gitu. Gue nggak ngerti makeup artist apa enggak. Tek ada, terus dia ada makeup gitu, gue telepon. Halo, gue bilang gitu. Aku Dean. Oh, Kak Dean gitu kan ya. Oke, cukup dulu sejenak. Ya, iya aku Dean. Aku butuh nih. Butuh apa, Kak? Semuanya juga boleh, Kak. Aku butuh alat makeup. Ya, Kak, tapi alat makeup aku biasa aja. Enggak apa-apa. Kamu di mana sekarang? Aku di Jalan Anu, Kak. Kamu boleh ke hotel sekarang? Bawa semua alat makeupmu, nak, ya. Bawa tolong aku. Iya, Kak, dibawa tuh. Namanya Pramdita. Hai gitu. Terus gue kalau nggak ada dia gue mati lah. Datanglah tuh dia. Cek bawa alat makeupnya yang seadanya. Gue cuma bilang gini, oke. Gue dulu pernah bilang, the magic is in your hand, not your brand. Mungkin ini kata Tuhan ya, gue bilang gitu. Benar sih. Iya kan? Mungkin ini kata Tuhan. Akhirnya gue beres-beresin itu semua, gitu. Terus gue datang ke tempat wedding setengah 4 pagi dengan makeup seadanya. Itu beras Jadi belum ada kabar tuh dari maskapai? belum ada. Itu mungkin beras cuma 4 biji. Terus masalahnya pengantin ini tuh udah tes makeup sama gue. Yeah. Jadi udah tahu alat makeup gue kan. Loh kok berubah kan katanya gitu kan. Jadi saat itu gue cuma datang ke pengantinnya, terus pengantinnya juga agak risau, ada apa ini gitu ya. Apa Dean ini siap make upin gue, apa gue harus ganti mua lain gitu. Gue cuma salam aja sama dia, gue bilang gini, Kak lu percaya sama gue kan, gue bisa buat lu cantik ya, percaya sama gue. Iya Kak, lu nggak apa-apa kan Kak? Enggak, gue nggak apa-apa, ayo make up. Udah beres, terus dia cuma bilang gini, ya ampun Kak ini lebih bagus daripada tes make up. Alhamdulillah saat itu dia seneng, happy. Pelajaran yang gue ambil saat itu adalah gini, sebanyak apapun duit gue saat itu, kalau Tuhan udah bilang nggak ada. Gue bayangin gue mau kemana saat itu, mall nggak ada yang buka. Mungkin gue bisa mampu beli saat itu, tapi itu masanya setengah 1 pagi. Gue pas gedor mall, kan nggak mungkin. Nunggu pagi nggak mungkin. Setengah 4 pagi kita udah start make upin. Saat itu gue cuman gini, oke, ini tuh Tuhan kasih tahu ke gue kayak seberapapun uangmu, ya seberapa kamu punya pengen jadi mua, kalau saya bilang enggak, kalau saya bilang iya. Nah, bener. Lu lewatin hari ini, lu bisa, lu keren. Kalau lu enggak, tamat riwayat lu, besok lu viral. Gitu. Meskipun bukan kesalahan lu juga ya. Akhirnya jam 12 siang, koper gue baru nyampe. Tapi retouch udah lewat? Retouch udah lewat. Gue cuma gini dong, gue lemas gini. Tapi amit-amit ya Tuhan, jangan sampai kejadian ya Allah. Tuh kan terus kasih yang bener tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya kan? Aduh, amit-amit. Ada barang ketinggalan aja udah senewennya setengah mati. Apalagi ini kan di luar pulau. Gila. Tapi gue juga pernah tuh ketinggalan alat makeup, tapi di Jakarta. Lupa lagi nyetir sendiri lagi. Alat makeup ketinggalan. Hah? Ya, gimana? Untuk nyaman dulu belum viral say. Cuma dijudesin aja. Terus gimana awal? Kan lu baru bikin baru aja bikin beauty masterclass. Tapi dia dari dulu sering bikin beauty masterclass sih. Lalu awalnya gimana sampai kepikiran bikin masterclass? Tapi dari dulu sih Dean ya, emang dia tuh selalu bikin, emang jiwa-jiwa bikin kelas dia jiwa-jiwa guru guys. Beda banget sama Marlen Hariman ini. Ya ampun. Marlen Hariman. Kemarin gue sempet ngajar nih Ci. Cicik datang peserta gue bilang gini, kamu tahu gak sih Kak, tadinya aku mau ke siapa? Aku mau ke Kak Marlen, tapi pas aku tanya gini, sorry Marlen Hariman gak buka kelas. Wow, aku bilang gitu. Emang kenapa? Iya aku pengen banget Kak, gimana ya caranya? Gitu tau.
gue tuh beda, gimana ya, kalau Kak Dean gitu kan senang menjelaskan ya gitu, misalnya gini, Kak Dean, kontur kenapa sih harus dari sini ke situ? Karena ini dari sini ke sini ini dek gitu. Kalau gue gini, nggak tahu, kalau aku tuh insting ya. Coba nanti kalau anak gue kasih tau kayak gitu, apa nggak kayak ih sombong banget jawabannya kayak gitu. Nah, kenapa warna lipstick harus kayak gitu? Ya itu taste. Nah, coba gimana? Nggak bisa gitu, gue tidak bisa menjelaskan. gitu. Jadi aku takut buka kelas gitu loh guys, bukan maksud aku sombong atau gimana, tapi aku takut mengecewakan kalian. Jadi serahkan kepada ahlinya. Ayo ampun, nggak juga. Dean, terus gue orang nggak bisa multitasking kadang. Jadi kadang-kadang kan kalau lagi make upin kan harus ngomong kan, nah kagak bisa say. Jadi kayak suka kayak gitu. Kalau Dean kan jago, dia kayak jago ngobrol, dia Anpa tuh jago-jago. Kan makanya kayak aku, Benu kan pada nggak jago ngomong kan tuh, pada nggak bisa lah tuh buat kelas. Gue sih lebih ke BU ya cuy. Pernah sekalinya kayaknya gue buka kelas, karena aku BU, karena mau isi rumah. Oh jadi mau isi rumah, jadi buka kelas dulu? Iya isi rumah, gila gue ngapain ya, gue buka kelas di lagi puasa, ya udah itu sekali-kalinya gue buka kelas. Gitu. Ceritanya gitar jreng. Gitar. Tadi apa glitternya? Ini glitternya dari Moacu. Jadi agak pinky gimana gitu. Jadi dia bisa berubah. Kadang dia jadi glitter, kadang dia jadi duit. Menurut Dean, skill apa yang harus dipelajari sama peserta saat ikut kelas Dean? Banyak sih ya. Banyak sih, apa ya? Oh kalau Dean tuh itu, dia tuh selain ngajarin makeup, dia tuh kayak apa ya, ngasih wejangan gimana caranya sosmed, ya kan? Bersosmed, branding diri gitu. Iya, branding. Gue aja suka belajar dari Dean. Iya, aku tahu sih. Iya, karena menurut aku sekarang kalau kita cuman makeup doang mah ya nggak bisa. Nggak bisa, udah banyak banget gitu kan. Jadi ya kita juga harus jadi kayak menurut aku yang paling penting dari seorang klien sama makeup artist itu tuh adalah dari mulai chat pertama kali sampai selesai kita bilang, sampai si pengantinnya senyum dan kita bilang thank you karena sudah percaya sama kita. Itu menurut aku tuh itu yang paling penting. Nah, klien itu akan terus terngiang-ngiang tentang ceritanya, bukan cuman hasil make up. Jadi menurut aku disitulah makeup artist harus punya branding yang bagus, begitu. Gimana cara dia memperkenalkan dan dia kasih history cerita di situ. Jadi kan nanti kan jadi omongan ke orang-orang kayak si Dean ini banget loh, misalnya baik. Jadi cerita kok ya nggak di sosmed aja lah terkenalnya gitu loh. Kalau di sosmed terkenal tuh kenapa tuh lo aslinya ngeselin kan juga pasti suatu waktu akan terdengar lah gitu. Betul banget. Kayak aku juga pernah tuh belajar dari si Dean. Jadi kan Dean sempat nulis lah waktu itu aku baca. Dia bilang apa namanya, ya kita tuh jadi makeup artist juga jangan egois untuk buru-buru posting. Dia sempat ngomong gitu. Ya biar aja itu menjadi momennya si Bright untuk posting duluan gitu loh. Oh iya. True. Terus gue kayak, oh iya juga ya gitu. Gue selama ini kok gue main juga posting aja ya. Gue nggak nanya-nanya Bright gitu loh. Ya sejak itu aku tuh selalu jadi nanya ke Brightnya, maksudnya kayak setiap mau video pun, misalnya video behind the scene pun aku selalu kayak aku izin video ya gitu. Maksudnya boleh nggak lo mengizinkan gue untuk foto video before lo tidak gitu ya kan, itu kan maksudnya ya lo mau nggak lo gue posting atau enggak gitu. Betul banget. Ya betul. Ih kok baca sih ya? Baca lah. Ya maksudnya kayak gitu tuh aku tuh belajar gitu loh. Oh iya ya gue tuh kayak gitu harus belajar ya. Kayak gitulah. Itu tuh pas ada Bunda Maya, itu tuh di Button Scarf berarti ya. Di pas masterclass kemarin pas ada Bunda Maya. Jadi ada cerita di balik itu kenapa akhirnya buat masterclass dan kenapa pilih Bunda Maya sebagai muse-nya. Menurut aku sekarang kelas makeup itu udah banyak dan saat itu tantangannya dari pihak brand adalah gue pengen bikin kelas yang belum pernah ada. Dia bilang gitu. Gue pengen kelas yang diadakan oleh brand ini tuh diomongin banyak orang in this year.
aku terima ininya tantangannya. Oke, gitu. Langsung gue buat sendiri. Semua segala macamnya. Oke, datang ke kantor terus aku bilang, Maya Estianty akan jadi muse saya. Why? Aku bilang itu. Banyak makeup artist yang sewa model untuk dia make upin, and then kita bercerita tentang teknik. Tapi nggak banyak makeup artist yang hire kliennya sendiri untuk duduk dan dia make upin, dan dia berbicara POV like a client sama makeup artistnya. Agar setiap peserta bisa lihat gimana sih the real-nya. Yang bukan cuman bagus aja as a teknik makeup, tapi gimana komunikasinya, begitu. Akhirnya kita ngomongin soal pernikahan, apa segala macam. Terus saat itu aku bilang, saya mungkin bisa upload Bunda Maya kapanpun itu for the first time, gitu. Tapi satu hal kecil yang mungkin kadang kita lupa, aku bilang itu kan momen paling penting mereka ya, gitu, satu keluarga. Kita harus punya etika gitu, dimana kita postingnya ya nanti aja dulu, biarin aja dia dulu, gitu, baru nanti dia mau viral mau enggak itu urusannya nanti, gitu. Jadi jangan langsung hajar, gitu, kecuali memang udah ada izinnya. Betul. Begitu. Tapi ya kalau artis pun aku selalu, ya apalagi wedding artis ya, selalu aku tanya dulu. Aku posting boleh kapan? Betul. Kalau artis kan pasti suka gitu kan? Harus ada etikanya. Begitu guys. Sekarang kita ke mata. Ini lagi finishing mata. Nah tadi kita ngomongin tentang hidup terus ya guys. Sampai lupa nih kalau kita lagi make up. Ini aku lagi finishing mata guys. Terus aku Forever Young. Udah nggak young lagi loh nih. Apa bedanya teknik Dean dengan yang lain? Sebenarnya makeup sih sama-sama aja, gitu-gitu aja. Cuma membedakan mungkin kalau aku tuh fokusnya di mata. Kalau aku tuh biasanya tiap makeup tuh fokusnya di mata pasti. Lebih tajam gitu ya? Lebih tajam gitu. Lebih Dean tuh lihatnya dari mata gitu. Oh itu Dean nih pasti. Sebelum gitu. matanya ngek gitu iya, ya? ngek gitu. Yang satu. Nah itu Dean tuh. Gitu kalau menurut aku ya. Di mata tapi matanya nggak yang bold tapi kayak lebih detail aja sih gitu. Ya bukan bold serem gitu kalau ya. Tapi hidup. Dari peserta makeup kelas lu ada nggak yang akhirnya jadi profesional yang terkenal? Banyak. Oh ya? Salah satunya? Melati Jasin. Oh, ya. Melati Jasin tuh makeup artist apa ya? Surabaya ya? Ya, Surabaya, ya. Terus ikutan kelas January Christie. Oh, ya. Wah, banyak siapa ya? Banyak banget. Kayaknya next besok aku sih ikutan kelasnya Cik Marlen. Ya, aku kalau dia bilang gini, ya ini kan insting, nggak apa-apa aku ikutin. Ya nanti pas aku ada lagi murid ditanya, Kadin kenapa ini? Ini kan insting, aku diajarin. Namanya makeup class insting. Terus anyway, aku lagi melihat di sosial media kamu. Istri lagi hamil kedua. Oh. Anak cewek cowok yang kedua. Yang kedua. Yang pertama umur berapa bulan sih? Yang pertama 1 tahun 4 bulan. Oh, gercep ya, Say? Langsung ya? Tuh lah tuh. Oh. Wow. Kalau nggak salah kan dulu kan dia ini ya, model ya? Iya, istriku dulu modelnya Model aku. dikawinin sama dia loh. Dinikahi loh sama dia loh. Iya, Ya betul. Model. Gimana Betul. dulu ketemu? Oh, ketemunya dulu gara-gara make upin? Gara-gara make upin terus nggak sengaja bilang gini, kata pertama dulu kan cantik banget ya. Bini gue cantik. Terus gue liat gini. Terus gue gini nggak sengaja. Nah itu mah kalau kata jangan sembarang kata. Gue nikah yuk, cakep banget, gue bilang gitu. Bener nikah. Bener deh nikah. Terus gimana cara menjalankan sebagai ayah dan makeup artist? Kayaknya gue ngerti juga agak capek sih.
di sosmednya sih. Bolak-balik. Enggak deh, tapi di Jakarta sekarang ya? Iya, tapi sebelum ini kan kita di itu Bandung. dulu, Bandung dulu. Tadinya lumayan capek, makanya akhirnya pindah ke Jakarta dengan catatan bisa lebih deket sama anak. Bisa tiap hari. Karena aku pengennya tuh di golden age-nya dia gitu ya, sampai nanti dia 8 tahunan. Dia tuh punya karakter bapak, walaupun bapaknya sibuk gitu. Tapi kan saya ngerasa kalau makeup artist tuh sibuknya cuman subuh ya, dini hari gitu. Tapi at least dia masih bisa tidur bareng. Terus saya masih bisa gitu walaupun saya ngantuk. Jadi masih Tapi bisa kalau ketemu weekdays, gitu. Dean nggak, tapi kelas ya? Kelas. Private ya? Iya, private. Tahap private-nya juga di apartemen kan gitu. Jadi biasanya anak tuh lihat gitu. Terus yang lucunya apa coba? Anak gue sekarang kalau lihat makeup, dia hobi banget sama makeup. Dia ngacak-ngacak pokoknya sama makeup. Jadi gue beliin makeup-makeupan yang bisa dimakan, yang bisa di apa segala macam. Kalau enggak alat makeup mamanya segala macam habis sama dia. Potek-potek. Apa momen keluarga paling Dean yang paling berharga? Paling berharga mulu lah ya pasti ya. Apa ya? Berlibur bersama keluarga. Lu pakai apa sih ini? Nomornya Ini Wood. pakai Wood 01. Kayaknya simpel sih. Duduk bareng di meja makan dan bisa lihat semua orang di situ ya. Aku, istriku kayak itu udah sangat berharga banget buat kita kapan yang lahiran nih, yang sibuk. November tanggal 1. Doain ya guys. Lancar-lancar. Amin. Lahir di amin, Jakarta amin. apa Bandung? Di Melbourne. Kok Melbourne? Enggak, salah ngomong aja Jakarta, Cik. Seneng aja buat dia. Kok Melbourne? Kayak yakin banget lagi, kayak nggak bercanda. Nah kalau sambil di make upin enak nih nanya-nanya. Kalau lagi make upin orang nanya, mateng gua. Udah gitu gue plus lagi. Apa? Ya kan menjawabnya nggak mudah. Kan? Biar mateng kan gitu. Ya kan? Anjir. Ya kan? Gitu. Nah, kemarin gue make upin Raisa, disuruh nanya. Langsung kayak, udah gitu mata gue plus lagi. Suruh baca itu. Apa ya tuh bacaannya? Gue sekarang kalau make up udah harus pakai kacamata. Oh iya? Udah tua saya. Kemarin nanya-nanya katanya kalau di lasik bisa, tapi katanya harus dioperasi diganti lensa matanya gitu. Ya Allah. Repot ya hidup. Repot Tenang banget. deh, 8 tahun lagi. 8 tahun lagi kamu akan mengalami seperti aku. Ya Allah. Kayak mana dong hidup? Dengan uban-uban yang 2 minggu sekali ini udah harus ngechat. Itu. Iya. Gue juga beli tahu cat sama kayak lu. Kamu udah ubanan? Gue ubanan. Ih, kan cobaan hidup gue dahsyat. Gue ubanan. Terus kan dia pernah bikin story gini. Jadi aku lagi ngechatnya pakai ini nih. Nih. Gila, gara-gara gue cuman story gitu doang ya. Gila, komisi Shopee gue gede banget cuma gara-gara si chat uban itu. Iya emang gue bilang, oh itu cat. Praktis banget tuh. Praktis banget cuma gini doang kan. Ntar deh kayak odol gitu gampang banget tinggal gitu doang untuk yang cepet ubanan ya. Daripada lu setiap sebulan 2 minggu sekali lu ke salon. Bener. Gampang banget itu. Tapi lu pernah sampai ke itu nggak Dean? Gara-gara itu ke psikiater? Enggak. Hebat loh. Enggak, bukan hebat sih, nggak ada waktu ya. Kayak menurut gue kalau sekarang tuh ada masalah nih gitu. Kan orang suka berusaha kayak kenapa sih gitu. Jadi jangan pernah tanya kenapa kalau menurut gue. Karena emang udah jalannya begitu ya. Jadi gimana caranya tuh beres gitu. Udah gitu aja, kalau tanya kenapa ntar lu ribet. Ntar udah tanya kenapa, terus nanti lu bilang kenapa saya begini. Kenapa dia begitu? Oh mau banding-bandingin terus nggak ada ujungnya gitu ya. Nah ntar gila sendiri kan. Jadi nggak usah tanya kenapa. Udah beresin Lu aja. apa sih bintangnya? Leo. Oh, singa beb. Lu apa sih? Libra. Oh, timbangan. Ini apa namanya? Bimbang. Memilih-memilah. Memilah, bingung. Cik, lu sadar nggak kalau ini gue tema konsep make upin lu apa coba? Apa? Deddy Kobuzier tahu? Enggak, ketang bohong. Dia langsung ngaca guys, dia langsung ngaca. Dia langsung ngaca guys. Jadi, ini sekarang kalau yang mau Kalau pakai. tadi banyak tit. Ya kalau yang mau pakai lipstick buat Cici ini warnanya tuh agak peach gimana gitu ya. Karena menurut aku ini bagus banget sama tone warna kulitnya gitu. Kayaknya kalau dipakein pink bukan berarti nggak bagus. Tapi iya, aku nggak cocok pink. Nggak tahu kenapa. Karena bukan berarti pink nggak bagus, tapi kalau pengen lebih cerah harus agak orange gitu. Kenapa sih begitu Ya biasanya? kenapa ya? Padahal
pengen loh kadang pink tapi kayak selalu nggak masuk gitu loh. Biasanya tuh karena tone kulit kita dasarnya Cici agak kuning. Jadi begitu dikasih pink itu agak biasnya tuh larinya ke agak ungu dikit. Iya bener ada ungu. Jadi dia akan jadinya kusem, bukan cerah. Tapi karena udah basicnya agak kuning gitu ya, begitu campur orange dia langsung jadi peach. Nah gitu. kan tuh, guru master. Nah kalau gua kan nggak tahu. Ya kalau kamu bagusnya peach, udah titik. Kalau kenapa ya kamu kenapa nggak suka pink? Kenapa kamu nggak pink? Nggak tahu ya, pokoknya kamu bagusnya peach. Kalau Dean kan ada penjelasannya tuh. Iya nggak cocok banget, gue kayak nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Kadang suka pengen warna pink nggak, Cik? Iya kadang pengen warna pink, tapi kayak begitu itu kok jelong, ternyata kulitnya nggak cocok. Makanya glitter yang aku pakein juga ini tuh warna pink sebenarnya. Tapi aku cari di gimana caranya di mata orang tuh nggak dare pink gitu. Tapi ada hints of pink, ada hints of orange, ada hints of hijau gitu. Jadi dia bisa kayak ke siapapun kulitnya dia bisa tetap on point gitu ceritanya. Nyontek. Boleh silahkan. Udah plus, harus jauh. Gitu ya, Cik? Gila. C01. Gila ya udah plus ya Allah. Ngatain nenek-nenek dulu sekarang gue. Nah ini aku mau tambahin lip gloss tapi nggak ada warna sedikit pun. Tapi ini doang bening aja. Gitu. Maaf kena gigi, nggak apa-apa ya gigi mahal maaf. Apa sih ini? Ini? Bukan ini. Laura Mercier. Gigi mahal kurang ajar nggak? Dia baru sadar guys. Begitu. Nah ini kan ada warna orange sama ada warna pink. Sebenarnya kalau orang tuh lucu kan pakai begini-gini ya. Tapi buat kulit-kulit orang Asia tuh kalau pakai ini agak jadinya kayak mentah gitu. Kayak nggak merata gitu. Ngambang begitu. Ya dulu gue kayak pakai ini Bobbi Brown ini nih. Ya kan? Pink matte. Gila loh Dean, masih inget gue naik mobil itu loh. Gila ya. Emang photoshoot di mana sih waktu itu? Aduh, ya? Gue nggak tahu kalau ininya tempatnya. Yang gue inget cuman ininya aja, cuman mobilnya. Masa sih? Iya, gila ya itu mobil gila zaman itu loh. Gue liatin aja, gue liatin gini, gue liat ada satu pesohor mua baru datang gini. Wah. Itu yang suka dilihat dari Instagram. Hai Dean. Hai Ci. Duluan ke dalam duluan ya. Iya Ci. Gue masih gendut banget kan itu kan? Gue nggak ingat. Gue nggak ingat masih gendut banget itu. 77 kilo. Kok bisa sih? Itu lagi program itu dulu IVF, bayi tabung. Lagi bayi tabung tuh ya Allah. Habis itu langsung tidak bisa. Saya harus mengurus dan menjaga. Emang bener ya kalau buat perempuan pada saat ini mau nanya ya di Bun Lifetainment. Ya, aku mau nanya nih Bun. Ya. Walaupun belum jadi Bun ya. Iya, aku mau nanya nih Bun. Waktu misalnya program apa semua segala macam kayak begitu terus misalnya perempuan nih contoh ya. Kan kita sering ada kliennya. Emang kalau misalnya berat badan untuk seorang perempuan tuh segitu ngaruhnya tentang kepercayaan diri? Iyalah. Iyalahnya gitu. Iyalah. Oh gitu. 2 kilo aja kita langsung kayak naik 2 kilo gitu. Gitu. Sensitif. Kalau boleh pilih lebih baik badannya nggak bagus tapi kaya raya banget atau badannya bagus tapi nggak punya apa-apa. Yang mendingan kaya raya terus gue ngurusin badan. Ya. Kok nggak ada yang tadi jawabannya? Kok nggak ada yang tadi? Dengan gue kaya raya terus gue langsung ke dokter kurus. Tapi nggak bisa ngurusin badan. Tapi kaya raya banget. Kaya raya terus sedot lemak udah banyak tuh pilihan. Nggak ada, ceritanya nggak akan bisa. Lu pilih mana? Lo kalau kurus itu juga menderita ya hidup kita ya. Pilih mana coba? Kurus terus cari gadun. Kalau itu bisa. Oke, kita mau kasih setting spray dulu ya guys. Symphoria ini ya? Ya. Bagus ya? Bagus, aku suka. Karena dia bener-bener glowingnya tuh bagus banget. Maaf ya, Ci. Oh, bagus ya? Ini pakai kipas, ntar pakai lagu ya.
Shalalalalala, iya. Emang pikir cuma Beyonce doang bisa pakai ini blower tuh, anjay. Anjay. Padahal cuma pakai kuas-kuas gitu doang ya? Nggak tahu. Kan sekarang lagi musim banget, namanya itu makeup menye-menye. Menye-menye. Kayak di makeup tapi padahal enggak gitu. Tadi pakai kuas ya, aplikasiin si foundationnya ya? Terus kalau di gue, lu sadar gak sih gak ada penekanan sedikit pun? Gak ada yang gue... Kenapa? Kan kalau zaman dulu orang malah suruhnya neken. Gak tau ya, kalau gue lebih seneng tidak ditekan. Terus lu nggak banyak mau ini ya, nggak banyak primer ya? Yang tadi ungu itu apa? Anjing baru nanyanya terakhir. Ya jadi gini, karena lu tuh basicnya orange. Jadi lu harus temennya sama warna ungu. Biar kelihatan kulitnya agak ngepink dikit. Glowing guys. Lihat atas sedikit, maaf. Oh siran tuh bagus ya itunya ya? Terus akhirnya lu nggak pakai powder ini? Pakai. Loose powder? Pakai. Nanya mulu kata Dian lu. Tapi yang nggak matte ya. Yang matte. Jadi nggak ada yang, kan suka ada translucent yang suka ada glitternya. Nah, tapi lu pakai lokal nggak sih, Dian? pakai? Kan gue lokal. Tapi lokal sekarang sih hebat-hebat ya? Bagus-bagus, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan amsyong ya. Sekarang gila sih. Guys, ini hasil makeup dari Dean. Ih, aku forever young jadinya ya. Iya. Jadi seperti umur 15 tahun. Aduh. Kemudaan. Aku suka banget semuanya pokoknya. Dia tadi nanya-nanya kenapa kulit aku menjadi halus. Tuh, matanya juga cakep. Oke, next. Aku booking kamu ya. Siap, makasih. Untuk ulang tahun. Alhamdulillah, untuk udah ulang ada tahun bookingan yang aku kedua. 14 Oktober ini jangan lupa, 41 tahun. Oke, siap. Tunggu ya. Ntar di rumah ya. Terus untuk kedepannya, untuk seorang Dean, apa target terbesar kamu di dunia makeup? Apakah punya brand? Apakah punya sekolah makeup? Dean Professional Studio Makeup School. Oke, kalau aku target kedepannya mimpi ya. Mimpi. Pengen banget punya brand makeup. Mimpinya. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Kali aja 2 tahun lagi kan jadi wow, punya brand sendiri. Amin. Harus dari sekarang tuh. Ya, kali aja ada investor lagi nonton, Ya. boleh ya. Nanti saya beride. Let's go. Anyway, terima kasih Dean udah datang ke Marlen Beauty Lounge. Semoga semua bermanfaat. Sama-sama. Yang nonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih Dean. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye Bestie.